Sekarang Gibran dalam posisi yang bisa saja membalas dendam dengan gampang kepada Roy Suryo. Apalagi status tersangka yang disandang Roy Suryo itu berat loh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Roy Suryo akhirnya jadi tersangka. Sebuah akhir yang saya yakin memuaskan banyak orang, karena Roy Suryo ini hampir sama nyinyirnya dengan Fadlizon. Mungkin karena merasa pernah jadi pejabat ya, pernah jadi menteri. Jadi Roy Suryo merasa berhak untuk berkomentar yang tendensius, yang provokatif, yang ambiar. Entah itu buat pansos, entah buat memperbanyak masa pendukungnya, supaya tetap eksis di dunia politik, walaupun sudah tidak bergabung lagi dalam partai politik, entahlah ya. Yang pasti, status Roy Suryo sudah jadi tersangka. Nah, ada hal menarik yang saya temui kemarin ya di media sosial. Wali Kota Solo Gibran lewat akun Twitternya menanggapi sebuah video yang beredar. Video itu menunjukkan kondisi Roy Suryo usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Roy nampak menggunakan kursi roda dan akhirnya dibopong menuju mobilnya. Gibran kemudian mempertanyakan apa yang terjadi dengan Roy Suryo. Gibran juga mendoakan agar Roy Suryo segera diberikan kesembuhan. Yang menarik dari cuitan Gibran ini terutama adalah komentar para netizen yang tumpah ruah di sana. Ketika saya melihat cuitan itu ada sekitar 700-an komentar ya oleh para netizen. Mungkin sekarang udah lebih banyak lagi. Komentar-komentar ini rata-rata sangat kocak, sangat lucu. Sesudah mengaminkan doa dalam cuitan Gibran itu, saya pun membaca komentar para netizen. Ya kan saya sudah ikut mendoakan kesembuhan buat Roy Suryo. Boleh dong ya kemudian ikut tertawa bersama para netizen. Apa yang dikatakan oleh para netizen ini memang menyuarakan isi hati publik. Ada yang menyebut bahwa dalam video itu Roy Suryo hanya berakting ya. Jadi nggak beneran. Ada pula yang mengibaratkan kelakuan Roy Suryo seperti judul film Mendadak Dangdut, namun diganti menjadi Mendadak Lumpuh karena kurang darah katanya. Ada yang menjawab pertanyaan Gibran dengan menyebut tidak ada apa-apa karena yang terjadi Roy Suryo dianggap lagi syuting saja. Bahkan ada yang menjawab dengan sadis, menyatakan Roy Suryo dalam kondisi stres karena ruangan interogasinya kosong, nggak ada yang bisa dimaling. Waduh, netizen ya, komentarnya nuampol-pol. Nah, ada dua komentar netizen yang saya kira paling menarik dan menyentuh kalbu. Pertama, netizen ini mengaminkan doa Gibran dan mengucapkan terima kasih kepada Gibran. Lalu dia mencuit bahwa kalau Roy Suryo sudah sembuh, dia berharap Gibran kembali menunjukkan support atau dukungan untuk menjadi saksi yang memberatkan terhadap Roy Suryo. Kedua, komentar netizen dalam bahasa Jawa yang memuji Gibran. Dia memuji kebaikan hati Gibran yang mendoakan orang yang sudah menjelek-jelekkan bapaknya Gibran atau Presiden Jokowi. Komentar dua netizen ini menyadarkan saya bahwa bisa saja Gibran mencuitkan kata-kata lain yang jadi upaya balas dendam terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo terhadap Gibran dan Presiden Jokowi. Begitu banyak cuitan Roy Suryo yang isinya itu berusaha memojokkan Presiden Jokowi. Bahkan terhadap Gibran sendiri, beberapa kali Roy Suryo menyerang Gibran lewat cuitan-cuitannya di media sosial. Dalam rekam jejak yang bisa saya telusuri, ada 4 momen besar di mana Roy Suryo berusaha keras menyerang Gibran. Pertama, pada tahun 2016, waktu itu Roy Suryo dikecam para netizen karena mengomentari cuitan dari akun palsu atas nama Gibran Rakabumi. Akun palsu itu mencuit bahwa yang tanggal muda gajian silakan belanja-belanja, sedangkan yang tidak gajian silakan menyinyiri pemerintah. Roy Suryo pun membalasnya, menyebut bahwa cuitan itu dari anak ini ditulis semuanya pakai huruf besar ya. Dari anak yang tidak punya hati nurani. Karena yang tidak gajian itu
jutaan rakyat Indonesia, kata Roy Suryo, diakhiri dengan tagar bertuliskan "Tanya Jokowi" dan ada emotikon kepalan tangan. Kemudian para netizen pun menyerbu dan membuli Roy Suryo. Gimana enggak? Katanya ahli telematika, kok nggak bisa membedakan mana akun asli dan mana akun palsu. Sesudah itu Roy Suryo berusaha ngeles, menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya taste the water ya. Katanya sih mengecek apakah para netizen bisa detail membaca cuitan atau tidak. Ternyata, kata Roy Suryo, sebagian netizen salah membaca dan terlalu cepat ambil kesimpulan. Dia pun menyebut bahwa langsung para kecebong muncul semua, katanya. Merujuk pada para pendukung Presiden Jokowi ya. Bisa aja ngelesnya. Momen kedua, juga terjadi pada tahun 2016. Roy Suryo memposting foto 3 Presiden RI yang disandingkan dengan foto anak masing-masing, yakni B.J. Habibie, SBY dan Presiden Jokowi. Modusnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo terhadap gambar stupa Borobudur yang sekarang jadi kasus hukum ya guys. Roy Suryo menyatakan bahwa gambar 3 presiden itu marak beredar di media sosial. Katanya lagi sama sekali tidak ada yang perlu dipermasalahkan, manusiawi gitu kata Roy Suryo. Cuitan ini mengundang kemarahan para netizen karena foto ketiga, yakni fotonya Presiden Jokowi dan Gibran, yang dipakai itu adalah foto dengan pose yang kurang elok gitu ya, sehingga berkesan mengolok-olok Presiden RI dan anak beliau. Sontak saja para netizen mengingatkan bahwa itu adalah Presiden RI, meminta agar Roy Suryo segera move on, karena waktu itu kan Roy Suryo ini masih jadi petinggi Demokrat ya, yang kalah dalam pemilu 2014. Netizen juga menyebut Roy Suryo kampungan dan tidak layak untuk jadi seorang menteri. Mereka juga menyebut Roy Suryo melecehkan fisik Presiden RI dan menyebut dia kualat. Mungkin memang kualat ya, dan akhirnya sekarang baru merasakan karmanya. Momen ketiga terjadi pada tahun 2020 ketika Roy Suryo menyerang Gibran secara frontal. Roy Suryo sudah memakai akun Twitter yang sekarang ini ya. Jadi cuitan ini masih ada loh hingga sekarang. Roy Suryo menyindir Gibran dengan menyatakan bahwa Gibran dimuluskan menjadi calon wali kota Solo. Maka Solo dipastikan akan memiliki wali kota baru yang besok-besoknya akan naik jadi calon gubernur dan calon presiden. Nah gitu kata Roy Suryo. Sambil meminta publik untuk melihat sikap Gibran di 2 berita yang screenshotnya juga diposting oleh Roy Suryo. Di dalam berita itu disebut bahwa corona mengganas dan Gibran menyalahkan rakyat yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Tentu saja cuitan ini kembali mengundang bulian dari para netizen karena berita yang dicuitkan Roy Suryo itu ternyata adalah hoax. Bahkan penjelasan bahwa berita itu merupakan hoax sudah ada di website yang khusus membahas soal hoax dan ada juga di media lainnya. Jadi sudah ada ya yang mengatakan bahwa itu hoax. Nah ini katanya ahli telematika kok malah nyebarin hoax. Cuitan ini masih ada loh, tidak dihapus oleh Roy Suryo. Pantesan netizen tadi itu ya yang komentar di cuitannya Gibran meminta Gibran menjadi saksi yang memberatkan Roy Suryo karena memang ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Roy Suryo menyebarkan hoax untuk menyerang Gibran. Saya juga sampai geleng-geleng kepala nih. Dan momen keempat terjadi pada tahun 2021 ketika Roy Suryo mempermasalahkan posisi duduk Gibran ketika bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Walaupun di dalam berbagai media sudah banyak penjelasan bahwa yang diduduki Gibran itu bukan meja ya, melainkan kursi penonton pertunjukan seni yang dibuat beda tingkat seperti di bioskop. Namun Roy Suryo tetap aja ngeyel, bahkan juga mengunggah video untuk menunjukkan tinggi rendah level kursi yang diduduki Gibran sambil menertawakannya. Roy Suryo ini bagai kesenangan ya, senang banget gitu, karena sudah berhasil menemukan kesalahan besar dari Gibran dan berhasil menunjukkan kesalahan itu kepada publik. Bahkan kemudian Roy Suryo membuat cuitan baru yang isinya mendefinisikan fungsi kursi dan meja. Apalagi kan maksudnya kecuali untuk menyindir Gibran habis-habisan. Dan sekarang
Sekarang Gibran dalam posisi yang bisa saja membalas dendam dengan gampang kepada Roy Suryo. Apalagi status tersangka yang disandang Roy Suryo itu berat loh. Dikenakan pasal penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa SARA. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara loh. Ya wajar sih kalau Roy Suryo jadi lemes ya. Kalau saya jadi Gibran, wajar pula jika saya kemudian mensyukuri status tersangka Roy Suryo. Sayangnya saya bukan Gibran ya. Gibran dengan hati yang mulia justru mendoakan kesembuhan Roy Suryo. Nah ini dia, akhlak yang patut dijadikan toladan. Bahkan oleh Roy Suryo sendiri, ketika ada kesempatan untuk makin memojokkan dan meruntuhkan Roy Suryo, Gibran malah berlaku sebaliknya, mendoakan Roy Suryo. Sungguh hebat ya didikan Presiden Jokowi. Saya pun turut mendoakan agar Mas Gibran ini lancar jalannya menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan ya. Selalu dari Kura-Kura.